Hai Swipers, selamat datang di Swipreneur spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Penyimpanan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ada beberapa kriteria pengelompokan penyimpanan sediaan farmasi yang bisa Swipers lakukan. Apa saja kriterianya? Bersama saya, Apoteker Zainur Rahman Hakim, Magister Farmasi, pemilik Apotek Nizam Pharma, dan juga dosen farmasi Universitas Pancasila. Semua akan saya bahas dalam Swipreneur Edukasi Membangun Farmasi. Penyimpanan obat berdasarkan sistem FIFO dan FIFO. Obat disimpan berdasarkan waktu kadaluarsanya atau waktu masuknya. Kita mulai bahas dari FIFO. FIFO singkatan dari First Expired, First Out. Itu produk yang lebih dahulu kadaluarsa akan lebih dikeluarkan lebih dahulu. Obat yang lebih dekat dengan waktu kadaluarsanya akan disimpan di bagian paling depan, disusun paling depan sehingga mudah diambil. Sistem FIFO merupakan sistem yang paling sesuai dengan persediaan di apotek. Sebab sediaan farmasi seperti obat sangat memperhatikan waktu kadaluarsa. Yang kedua itu FIFO, First In, First Out. Yaitu produk yang lebih dahulu masuk ke apotek akan dikeluarkan lebih dahulu. Obat yang lama masuk lebih dahulu akan disimpan di bagian paling depan sehingga akan lebih dijual terlebih dahulu. Untuk pengelolaan di apotek, sistem ini kurang cocok sih digunakan karena tidak memperhatikan waktu kadaluarsanya. Penyimpanan berdasarkan kelas terapi. Nah ini, pengelompokan penyimpanan obat berdasarkan kelas atau golongan terapinya. Hal ini akan memudahkan apoteker dan tenaga teknis kefarmasian untuk mencari obat-obat sesuai dengan kelas terapi yang sama, penyakit yang sama. Contoh nih, untuk golongan obat anti diabetes, golongan analgesik, golongan anti hipertensi, golongan anti alergi, dan golongan yang lain sebagainya. Berikutnya yaitu penyimpanan berdasarkan alfabetis. Obat disimpan dan disusun dengan mempertimbangkan huruf atau alfabetis A sampai Z. Hal ini akan memudahkan apoteker untuk mencari obat-obat. Misalnya rak dengan huruf A ya A, B ya B, dan seterusnya. Penyimpanan berdasarkan peraturan. Nah, penyimpanan ini berlaku untuk obat golongan narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Berdasarkan Permenkes nomor 3 tahun 2015. Syarat lemari penyimpanan semisal obat psikotropika dan narkotika memiliki pintu dua rangkap. Untuk persyaratan detailnya bisa dilihat di Permenkes tersebut. Penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan. Obat disimpan berdasarkan bentuk sediaannya di rak atau etalase tertentu. Misal nih, penyimpanan khusus sediaan tablet dan kapsul. Khusus sediaan semi-solid seperti krim, salep, dan gel. Penyimpanan sirup, suspensi, sirup kering, itu khusus, tersendiri. Berikutnya adalah penyimpanan berdasarkan stabilitas. Nah ini paling penting ini. Sediaan farmasi harus disimpan berdasarkan kondisi stabil yang disarankan agar produknya tetap stabil dan tidak rusak karena penyimpanan yang salah, suhu yang panas. Umumnya cara penyimpanan ini tertera di kemasan atau brosur obat. Misal, simpan obat di bawah suhu 30 di tempat kering dan lain-lain. Yang pertama yaitu suhu. Penyimpanan berdasarkan suhu harus diperhatikan. Contoh tablet, kapsul, dan sirup umumnya disimpan di bawah suhu 30 atau di suhu kamar. Untuk supo disimpan di suhu sejuk 2-8 derajat Celcius. Ingat, untuk selalu memperhatikan suhu penyimpanan yang dianjurkan dari kemasan obat. Berikutnya yaitu kelembaban. Kelembaban dapat mempengaruhi stabilitas obat, terutama untuk obat-obat yang bersifat higroskopis, obat yang bisa menarik air. Oleh karena itu, instruksi penyimpanan obat biasanya disimpan di tempat yang kering. Berikutnya adalah faktor cahaya nih. Cahaya dapat mempengaruhi stabilitas obat, terutama untuk obat yang bersifat fotolisis atau terdegradasi karena adanya cahaya. Contoh vitamin C.
Oleh karena itu, pemilihan bahan kemasan menjadi penting seperti kemasan botol yang opak untuk sirup serta penyimpanan dilakukan di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Swipers, saya sudah bergabung dan menggunakan Swipe RX Belanja dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek saya. Melalui Swipe RX Belanja, saya bisa menikmati berbagai kemudahan dan penawaran dalam satu genggaman. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Swipe RX di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan, hanya di Swipe RX Belanja. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video Swipe RX Indonesia untuk selalu update ilmu seputar bisnis farmasi. Cukup sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Swipepreneur, edukasi membangun farmasi. Swipe RX.